Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Puan Mayasari dengan NIM 3123150003. Yang terhormat Ibu Dr. Adisti Primi Wulan Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan teori yang digunakan dalam kajian karya sastra. Selamat menonton. Yang pertama, teori strukturalisme. Teori strukturalisme ini muncul melalui adanya pandangan bahwa karya sastra itu merupakan bentuk dari unsur-unsur yang kompleks dan bersistem. Unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antar unsur itulah yang digunakan untuk menentukan apakah karya sastra tersebut baik atau buruk. Teori ini menitik beratkan perhatiannya terhadap struktur yang terkandung dalam teks karya sastra. Maka dari itu, teori strukturalisme atau teori sastra struktural adalah teori yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur pembangunan di dalam karya sastra itu sendiri. Yang kedua, ada teori psikologi sastra. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai keadaan jiwa yang ada di dalam diri manusia. Sebab manusia tidak akan dapat lepas dari adanya intuisi dan perasaan yang masuk dalam relung jiwanya. Psikologi sastra merupakan teori yang menitik beratkan pada unsur kejiwaan yang ada dalam sebuah karya sastra. Unsur kejiwaan tersebut berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, pengarang, ekspresif. Yang kedua, karya sastra itu sendiri, tekstual. Dan yang ketiga, pembaca itu sendiri. Teori yang ketiga ada teori sosiologi sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar manusia dengan manusia lain. Hubungan tersebut bisa saja berteman atau bermusuhan, apapun itu yang terjalin di sebuah masyarakat. Teori sosiologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari sebuah karya sastra berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Teori ini akan melihat adanya hubungan antara karya sastra dengan realitas sosial. Yang keempat, ada teori semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanda-tanda di dalam bahasa. Semiotika membahas mengenai berbagai tanda di dalam bahasa sebagai wacana yang memiliki makna. Semiotika mempunyai penanda signifier dan penanda signifid. Dalam semiotika juga terdapat adanya tanda, penanda, dan petanda yang ditandai hingga akhirnya berkembang menjadi tiga jenis tanda, yakni yang pertama ada ikon. Ikon yaitu hubungan antara penanda dan petanda yang bersifat ilmiah. Yang kedua ada indeks, yaitu suatu tanda untuk menandakan adanya hubungan secara alamiah sebab akibat. Dan yang ketiga simbol, yaitu penanda yang secara tidak langsung menggunakan metafora dan bersifat tidak alami. Yang terakhir ada teori hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu yang mengenali makna melalui makna-makna yang bertujuan untuk menangkap pemikiran seseorang sesuai dengan yang ditangkapnya. Terdapat tiga tahapan teori hermeneutika dalam sebuah karya sastra, yaitu pertama level semantik, yaitu menafsirkan bahasa sebagai kajian yang harus dipahami. Yang kedua level refleksi, yaitu dalam praktiknya harus memahami teks karya sastra dan unsurnya secara konteks. Dan yang terakhir level eksistensial, yaitu penafsiran teks dan konteks dalam karya sastra.